مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم يا نفس لا تقنعتي من زلتي أزلمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي هنا يقسمها تأتي على سبيل الإسيان في الكسام يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منغرم لي خمسة أتفي بها والوباء الهتيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن آل الكرام الوجه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والنقى والعلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu fuqara anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa ghalabatan. Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-maktub min nuri wajhika a'lal mu'abadi da'imil baqi muqallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika bismikal azam al-wahid wahdatul ahad al-muta'ali an wahdatul kami wal adad al-muqaddis an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhimni minul ayah wa tufahhizunil Qur'an wa taftahli bihan nurul jad wa nuran na'im wa nuran nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah masih sekarang di pertemuan ke-79 dalam podcast Said Dery yang bermakna dua makna, kata Dery atau Tuan Dery. Dalam pembahasan kajian kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Naisaburi al-Ma'ruf nafa'anullah musannifin biulumi fid dharain amin. Mari kita bacakan juga untuk diri kita iftitah majlis agar apa-apa yang telah kita niatkan bermanfaat bagi kita dan semoga dengan kita melihat, mendengar, menyimak, mempelajari kitab-kitab yang dimananya di situ tertulis hadis dan Quran Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sebab wasilah tersebut kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima
wal naf'a wal intifa'a wal muzakarah wal tasyirah wal ifadah wal istifadah ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa alhamat malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Iftah alaina futuhal arifin. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi zidni ilman. Wa Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim. Allamal insana ma lam ya'lam. Syahidullah ala kunnatin sholihah wa ala hatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syahidullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Yang punya kitabnya halaman 50 paragraf kedua. Qala Auza'i, berkata Auza'i, balighuni an Jibril alaihi salamu atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Auza'i, saya punya teman, punya ustaz namanya Ustaz Auza'i di Arab Asmol. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ini dari Auza'i berkata, ini kita masih membahas selanjutan dari ada kisah Harut dan Marut, malaikat Harut dan Marut. Jadi Rasulullah SAW pernah berkata kepada Auza'i bahwa Jibril datang kepadanya, kemudian berkata, ya Jibrilu, siflin nar, jelaskan kepada aku tentang neraka, gambarkan kepadaku tentang gambaran sebuah neraka. Faqala innallaha ta'ala amara biha fa'uqida 'alaiha amma hatta ihmarat summa auqida 'alaiha alfa amin hatta aswadat sampai menghitam, aswadat. Jadi Rasulullah mempertanyakan pada malaikat Jibril alaihissalam bagaimana gambaran sebuah neraka tersebut. Kata Jibril, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala amru biha, memberikan urusan kepadanya atau memerintahkan agar api neraka fa'auqida 'alaiha, kepadanya amma, ya, dinyalakan padanya aman 100 setahun, hatta ihmarat, sampai himar, sampai putih, sampai memerah neraka tersebut. Ihmarat latah merot, sampai memerah, merahkanlah gitu. Latah merot, jangan merah. Summa auqida alayya alfu am hatta aswadat, kemudian dinyalain lagi padanya selama 100 tahun sampai 1000 tahun, alfa amin hatta aswad, sampai menghitam. Fahiya sauda'u mazlimatun la yadfa'u jamruha wa la yahmidu lahbuha. Fahiyah, siapa hiyahnya di sini dikatakan hiyahnya ada neraka. Maka neraka itu sawadu muslimat. Makanya ada kata zolim. Aku telah dizolimi, aku telah dihitamkan begitu. Sampai hitam pekat. La yatifu jamruha. La yatfa'an jamruha. Yang tidak bisa dipadamkan apinya, wala yahmidu lah, dan tidak bisa kalau kita kan bakar arang tuh sesuai nyati, arang itu disuruh padamin sampai arangnya nggak bisa dipadamkan gitu, baranya buha wallazi ba'asaka bil haq law anna sauban min syabi ahlin nar zara li ahlil ardi
lama tu jami'an. Masya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian dikatakan, ya, demi zat yang mengutusmu, kata Rasulullah, ba'asaka bi ahlika, wahai Jibril, kamu datang dengan kebenaran. Oh, ini masih Jibril, ini kembali kepada Jibril atau Muhammad? Oh, masih Jibril ya. Jadi Jibril mengatakan pada jadi bahasanya itu kembali kepada Nabi Muhammad. Demi Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kamu untuk kebenaran, sesungguhnya sesungguhnya jika seandainya sungguh, jadi sangat ditegaskan ya, sangat itu. Sawaban, pakaian min siyabin ahli nar, dari pakaiannya ahli neraka, zuharul ahli ard, dikasih lihat ya, ditampakkan pada ahli penduduk bumi, lamuta jami'an, ya, maka penduduk bumi semuanya akan mati. Itu baru bajunya doang. Ini kan saya sudah jelaskan di kajian yang sebelumnya. Api neraka yang ada di api yang sekarang yang ada di bumi, itu yang ada di magma, di gunung ataupun sekarang itu udah sebanyak 70.000 kali celupan di kopi gitu ya, 70.000 kali di laut. Seandainya itu langsung dari neraka, bumi ini hangus gitu. Maka saking panasnya dicelupin dulu baru dikasih ke tangan Nabi Adam. Ya. Kalian bisa putar aja tuh selanjutnya di kajian yang sebelumnya itu ya. Saking panasnya api neraka itu. Bajunya aja kalau dikasih ke penduduk bumi, semua penduduk bumi bakalan meninggal. Walau anna rajulun dakhalan nar wa kharaja lamat ahlul ardi min natni rihihi wa tashubuhu khalquhu wa azmuhu. Dan seandainya seorang lelaki ya, pria atau lelaki ya, rajulun dakhalan nar, masuk neraka, wa kharaja lamata, dan keluar darinya lamata, maka mati, ahlul ardi, maka mati ini ya, penduduk bumi, min natni rihihi, karena bau busuknya, wa tasubahu khalqahu wa azamahu, dan sangat udah rusak banget gitu. Udah saking gosong, bukan gosong, ini dihancurin berkali-kali gitu. Udah saking baunya dan saking rusaknya gitu. Jadi seluruh manusia di muka bumi, apabila ada, makanya kan ada film Hellboy itu. Hellboy ini kan dari neraka. Makanya saya sempat ketawa kalau ngeliat film Hellboy ini, kalau Hellboy keluar dari neraka atau film-film Hollywood ya, itu kan dia bisa mengimajinasikan iblis keluar dari neraka gitu ya. Ini dikatakan di sini di dalam hadis nih, benar. Kalau seandainya ada seseorang keluar dari neraka, maka di muka bumi ini orang-orang pada mati gitu. Karena baunya dan sangat rusaknya bentuk badannya itu, sangat rusak parah itu. Fabakan Nabi SAW, maka bersedihlah Rasulullah SAW, wabaka Jibril libakaihi, ya. Nabi bersedih karena itu, malaikat Jibril alaihissalam juga bersedih karena itu. Waqala, dan berkata, atabgi ya Muhammad, waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Kamu kenapa bersedih Muhammad? Aku jadi bersedih nih gitu. Bukankah Tuhanmu telah memaafkan kamu dari dosa yang masa lalu sampai dengan yang akan datang begitu. Kemudian qala afala akunu abdan syakura. Apakah salah kalau gue Jibril? Apakah salah bro kalau gue menjadi orang yang pandai bersyukur gitu. Jadi habis nangis ya sempet dialog gitu. Sembari nangis-nangisan sempet dialog cool gitu ya. Kemudian wabaka Jibril,
Dan Jibril masih nangis. Faqala ya Jibril, kemudian dikatakan kepada Jibril dari Nabi Muhammad nih, wahai Jibril, atabaki wa antar hamul amin, aminullah. Kamu ini kan, kenapa kamu bersedih ya Jibril? Kamu ini kan adalah bentuk kasih sayangnya yang maha kasih sayang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah, al-amin, aminullah, yang Allah amankan gitu, ala wahyihi gitu. Dan kamu ini adalah pemberi wahyunya gitu, utusannya. Qala, kemudian Jibril menjawab, ya, dialog selanjutnya adalah Jibril menjawab, afu an ubtala bima tuliya bihi harutu wa marutu, ya, karena abtaliya bihi ini harutu wa marutu, harut wa marut. Malaikat Jibril bilang, Nabi Allah Muhammad SAW, antum ini pengantar wahyu, antum ini aminullah, ya, antum ini adalah ar-Rahmanul Aminu, yang sudah disayang oleh yang maha pengaman gitu. Kok antum masih sedih-sedih aja begitu? Terus kata Jibril, dia bilang, akhafu an ubtaliya bima tuliya ubtala bima ubtuliya bihi Harut. Aku takut aku diuji seperti Allah menguji Harut dan Marut. Fahazal lazi mana'ani min atukali ala manzilati inda rabbi. Itulah yang menyebabkan aku tidak bergantung atas kedudukanku sebagai Ruhullah, sebagai Ruhul Kudus, sebagai pengantar wahyu, sebagai Aminullah. Aku tidak berharap kepada kedudukanku di sisi Tuhanku, kata Jibril. Fa'akunu qad amantu makrahu, sehingga aku merasa aman dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya dari, bukan makarah. Di sini makrahu maksudnya bukan bisa jadi murkanya Allah, tapi Jibril itu dia tidak menggunakan jabatannya ataupun legacy yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Sehingga dia terbebas di sini dari makarnya, di sini makruh. Dari tipu daya kita nih seharusnya mencontoh Jibril ya. Misalnya anak-anak Sultanul Group, Anda tuh nggak berani juga mengeksploitasi kemampuan Anda untuk mendawir gitu. Anda tuh paling berani tuh kasih Anda kerjaan gitu. Anda nggak pernah minta-minta kecuali itu untuk jamaah atau untuk umat gitu. Anda nggak berani. Ataupun itu minta itu untuk agar orang tersebut tidak kikir ya. Rata-rata karena tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada Anda untuk memakmurkan diri Anda gitu. Males, nggak seberapa. Anda udah dijanjiin, bahasanya nih Anda udah jadi Sultanul Group, terus Anda jual kewalian Anda untuk dunia yang sangat kecil ini. Fakuna qad amantu makrahu ya. Jadi boleh juga nenek Anda mengatakan itu. Jadi aku terlindung dari tipu daya yang namanya kemakoman Sultanul Group. Pasti. Nanti ya. Falam yazal lal yabkiyani hatta nudiya minas sama. Kemudian turun. Ya. Yabkiyani, karena turun nih dari langit. Yazal kan nazala yazulu. Maka dia turun. Siapa nih yang turun? Yabkiyani. Siapa Yabkiyani? Ya ini dua orang ini, dua makhluk ini, bukan dua orang, dua makhluk ini. Malaikat Jibril dan Rasulullah SAW. Hatta nudiya minas sama, sampai mereka menyerukan nada, nida, nudia, menyerukan dari langit, ya. Ya Jibril, wahai Muhammad, wahai Jibril, wahai Muhammad, gitu. Ini kata Allah nih, Innallaha ta'ala qad amanakuma min ghadabihi
fala yu'adzibukuma, ya, sesungguhnya wahai Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan keamanan kepada kamu dari murkanya, min ghadabihi fala yu'adzibukuma, dan kamu tidak akan diazabnya berdua. Wa inna fadla Muhammad, dan sesungguhnya keutamaan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sairil anbiya, atas seluruh para nabi. Wa kafadli Jibril, seperti keutamaannya Jibril ala sairil malaika. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, seperti keutamanya Jibril di antara para malaikat, gitu ya. Majlis fikih Sohno alaihissalam, wallahu alam bisawab. Mari kita menindaklanjuti kajian kita selanjutnya, yaitu kajian yang ngeri-ngeri sedap, kajian amar ma'ruf nahi munkar. Saya baru aja nyari berita tadi, memang sengaja untuk kajian segmentasi ini, segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Kita coba ke mancanegara dulu ya, agar semoga ini tidak menjadi bahasanya, tidak ditirukan oleh negara lain. Mereka mengatasnamakan hak asasi manusia, tetapi hak asasi manusia ini digunakan atas nama kejahatan, ya, atas nama kejahatan. Jadi saya sebut saja sebuah negaranya, Belgia. Di Belgia akui pekerja seks sebagai profesi, dapat hak uang pensiun dan asuransi kesehatan. Gokil nih, ini karena maraknya prostitusi online gitu ya, OnlyFans gitu. Aplikasi-aplikasi pertamanan ternyata isinya adalah ya jual badan, itu joget-joget telanjang, kemudian melakukan gerakan masturbasi agar orang donasi gitu ya. Ayo masturbasi, kami akan donasi gitu ya. Dan ini saya harap ini Komdiji maupun pemerintah yang sekarang juga menutup akses tersebut gitu. Karena kemarin saya sempat survei, sempat riset langsung ya. Saya coba, karena saya bahasanya itu, karena kan saya belum nikah, coba nyari teman-teman perempuan di aplikasi-aplikasi chatting gitu kan, semacam aplikasi cari pacar lah gitu. Nah, ternyata itu isinya adalah aplikasi perempuan yang menjual badannya via online gitu, secara virtual. Kayak gitu. Ya saya harap pemerintah bisa lah, anggaran kan sudah ada gitu ya. Anda ini kan pengampu kebijakan yang dimana anggaran berputar di ruang lingkup Anda, seharusnya Anda gunakan untuk menutup aplikasi-aplikasi yang mengarah pada hal-hal prostitusi gitu. Ya, ini jangan sampai Indonesia ini sejujurnya Indonesia udah kayak gitu. Karena saya ada salah satu grup ya, saya sebut saja grupnya langsung, grup Jedak Jeduk. Itu sengaja saya ini ustadz gitu, sengaja mempelajari orang-orang bangor gitu. Orang-orang tua yang bangor, kayaknya gagal bandel gitu. Bukan juga sih, maksudnya bandel kita jangan bandel lah gitu. Sangkanya ini udah tua banget gitu. Maksudnya teman-teman saya lihat udah tua, mereka kayak gagal bertumbuh kembang gitu. Atau bahasa lainnya mereka kayak ya udahlah, kayak fasik gitu ya. Allah maaf ini gitu. Iya, Allah maaf. Tapi ente zina tetap aja di neraka dulu, baru di surga gitu. Ya begitu kelakuannya. Sering mengeksplor dia menggunakan aplikasi, kemudian yaitu dengan aplikasi tersebut, aplikasi jawab tersebut, terus kemudian dengan bangganya di share ke grup tersebut.
Ya, saya hanya coba mempelajari ini, tapi ini kejadian nyata gitu. Saya sudah katakan, yang penting antum jangan bunuh diri gitu. Jika pesan antum jangan bunuh diri. Kalau bisa nih kumpulin buat pergi haji gitu. Jangan kerjanya cuma ngepek doang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya kayak gitu intinya ya. Lanjut. Yang keduanya ada di Jakarta Selatan ya. Rekam jejak anak bunuh ayah dan nenek kandung dikuliti netizen. Rupanya sudah dari kecil dia. Jadi begini ya teman-teman. Ini kan saya sudah beberapa kali memperingati di dalam surat Quran surat Al-Mumtahanah ayat 11 itu, janganlah kalian membunuh anak kecil ya. Membunuh anak kecil itu bagaimana? Maksudnya ditafsir. Ada penafsiran lain yaitu anak kecil biar gunakanlah metodologi bagaimana pengajaran Sayyidina Ali. Ketika dia umur 1 sampai 5, jadikanlah dia seperti raja. Kasih aja di momen apa, kasih beliin semua. Ketika umur 6 tahun sampai dengan 10 tahun itu keras. Dia harus sholat, dia harus kalau nggak mau sholat pukul. Ketika 10 sampai 15 tahun ajak dia ngobrol, ajak dia diskusi gitu. Udah mulai lunak. Terus sampai begitu itu Sayyidina Ali caranya gitu. Nah, anak yang membunuh ayah dan nenek kandungnya dikuliti, ternyata ada berita underground gitu ya. Yang terpercaya dari temannya langsung, ternyata anak tersebut dia dipaksakan oleh orang tuanya untuk selalu giat belajar. Yang akhirnya ketika di sekolah dia selalu tidur gitu. Karena katanya baru tidur jam 1 gitu, jam 11 malam gitu, jam 1 malam. Dan dia selalu kalau di kelas selalu tidur gitu, kecapean. Kayak gitu. Meskipun ada beberapa informasi katanya ini orang narkoba, ya kita belum tahu ya. Intinya ini pada orang tua, kita harus ingat dari sisinya. Dan pada anak kecil tersebut, anak SMP ini saya harap ade setelah ini bertobat saja, ade masih bisa dimaafkan ya. Innallaha la yaghfiru dzunuba ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain dosa syirik pada Allah Subhanahu wa taala ya. Qul ya ibadillazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wahai adek yang telah melampaui batas ya, sayangilah diri adek ya. Allah maaf itu ayah dan neneknya tinggal dibacain Fatihah aja setiap hari gitu. Kalau perlu diziarahin kembali, minta maaf. Itu kalaupun adek sampai ragu nggak dimaafin, gampang, nanti juga pada waktunya antum akan diberikan mimpi, akan diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ayah dan nenek antum akan memaafkan antum begitu ya. Jadi masih ada peluang, antum masih sangat muda, antum masih bisa hidup kembali setelah keluar dari itu. Antum berperilaku baik saja dalam sel. Setelah itu antum menjadi warga biasa yang normal, yang baik gitu ya, dan tidak melakukan perbuatan tersebut gitu. Dan antum nikah dan antum berjanji pada diri antum bahwa antum akan menjadi orang tua yang baik. Yang ketiga adalah ini udah mulai nahi mungkar nih. Tadi amar ma'ruf ya. Dan ada juga sih nahi mungkar tadi. Yang ketiga adalah Agus, si orang yang diserang air keras yang mendapatkan hibah dari masyarakat bersama dengan pengurus fundraisingnya Mbak Novi yang berseteru ini dengan Mbak Novi, Teh Novi, siapapun itu Kak Novi ya. Nah ini oleh pengacaranya mau dijadikan sebagai duta donatur. Jangan. Agus Salim mau dijadikan donatur. Jangan.
Kalau di zamannya Mulyono, bolehlah setiap orang yang bermasalah itu menjadi duta gitu, duta besar ya. Menghina Pancasila jadi duta Pancasila. Ya, pengguna narkoba menjadi duta narkoba, akhirnya malah jadi pengguna narkoba balik gitu. Gitu ya, nggak usah disebutkan namanya lah gitu. Intinya janganlah gitu. Karena ada efek psikologi, oh kalau begitu enak dong. Gue juga pengen bermasalah dong kayak Agus. Gue juga pengen bermasalah dong kayak pengguna narkoba itu. Gue juga pengen bermasalah dong kayak orang yang menghina negara ini gitu. Jadi duta Pancasila. Nah ini gitu. Padahal pemerintah yang sekarang tuh bagus gitu. Sampai merelakan gitu ya. Kan staf-stafnya kalau bisa S3 ya. Yang satu udah plagiasi ya, disertasinya, tesisnya itu ya. Disertasinya. Ya, tesis S2, disertasi S3 gitu. Udah plagiasi disertasinya, memaksakan harus S3 semua, harus doktoral, harus profesor semua gitu. Sampai juga artis ya mempunyai gelar doktoral tapi kampusnya kampus bodong gitu. Nah ini kalau ada orang bodoh, orang tolol, orang-orang problematik dijadikan sebagai ikon ya, sebagai maskot, yang ngapain gitu? Kita semua orang akan jadi problematik semuanya gitu. Hanya karena dia anak mami cengeng gitu ya. Terus biar dia nggak jadi anak mami dan cengeng, ya udah kita jadiin aja duta lah. Ini pembodohan ini, pembodohan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya menghina dalam rangka kritik membangun ya, bukan menghina seperti yang dilakukan oleh Gus Miftah ya. Gitu ya. Ya, ini jangan. Jadi Agus stop saja donasinya karena sudah ada yang nolong si Agus. Dan Agus jangan dijadikan agen donatur. Jadi jadikan duta donatur gitu. Harusnya pemerintah ini melihat siapa nih orang yang aktivis ya. Seharusnya tuh ya kayak Hasyim Asy'ari atau Kiai siapa itu pendiri Muhammadiyah, kayak Ahmad Dahlan, atau jangan ACT. Dia udah bahasanya dia memang menggalang dana tetapi dananya untuk kekayaan gitu ya. Meskipun boleh gitu ya. Tapi janganlah, yang benar-benar orang itu berkontribusi hidupnya untuk masyarakat itu. Dia memang menjadi duta donatur, memang berprestasi, berkontribusi dan layak. Jangan orang-orang problematik dijadikan sebagai duta gitu ya. Karena ini udah bukan zamannya Mulyono nih. Gitu. Ya masalah wapres ngasih bansos. Saya udah nggak mau, udahlah, bisanya emang begitu dong. Gebrakannya gitu ya. Saya nggak mau bahas. Karena bapaknya begitu, anaknya ikut-ikut. Wah, masalah. Tapi kayak Ma'ruf Amin kemarin nggak bikin ini ya, bantuan wapres kayak Ma'ruf Amin gitu. Nggak ada. Nah ini terakhir nih, ini kenapa nih ya? Kita rakyatnya kalau bisa jangan jadi rakyat yang culas ya. Dan pejabatnya juga jangan pejabat yang tomak ya, maruk gitu ya. Udah rakyatnya rakyat malas, pejabat culas gitu ya. Apa-apa baru juga setahun nih gitu ya. Udah meminta anggaran 20 miliar, meminta anggaran 27 triliun, meminta anggaran untuk ini untuk itu gitu. Saya waktu zaman kuliah dulu ya. Dulu itu zamannya SBY itu sangat transparansi gitu. APBN dikeluarin tuh, kemudian di FISIP itu mengadakan seminar anggaran negara ini mau kemana nih gitu. Sekarang nggak ada nih. Ini pejabat belum launching idenya, belum ada seminar, tiba-tiba minta anggaran. Bikin dulu anggarannya, bikin dulu perencanaannya yang mateng, bikin seminar gitu, sekaligus seminar kalau perlu gitu. Biar rakyat tuh, biar wartawan tahu, biar nggak ada polemik, biar diuji idenya agar ini benar-benar kuat apa enggak. Karena kan yang udah di zaman Mulyono kan berantakan, nangkrak gitu proyek-proyek para menteri itu. Kalau udah magrak begitu, siapa yang mau nanggung? Rakyat disuruh tanggung. Seharusnya kalian di penjara,
menyalahgunakan anggaran. Kerja belum, anggaran minta dibesar-besarin. Bahkan yang paling ironi, anggaran makan 10.000. Ya astagfirullah. Minta anggaran gede-gedean, tapi anggaran makan siang cuma 10.000. Kalau yang ngurus pesantren sih saya ya aman-aman aja, 10.000 mah bisa dapat banyak gitu. Kali santri ini berapa gitu. Cuman ini bakalan dikorupsi apa enggak nih gitu. Ya, saya nggak tahu ini siapa yang berani jamin uang 10.000 ke murid-murid dan akan sampai ke murid-murid gitu. Dan nggak dientit gitu. Udah tahu rakyatnya culas, ya malas, pejabatnya culas gitu, senang membodohi, yang dibodohi senang dibodohi gitu. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ya, saya rasa cukup malam ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah ala ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati ibdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa mayati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tamiun fi atok raghibun fi ridaq mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak walikni bi asfiyat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali di kajian TGD Said Dery berkata atau Tuan Dery selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.